Innal hamdalillah namatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu filman sallallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Terlebih-lebih adalah dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, nikmatani mahbunun fihi makatsira minan nas sehatun wal faraghun. Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia adalah sehat dan waktu luang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita gunakan waktu sehat dan waktu luang kita ini untuk bisa hadir dalam majelis ilmu di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, ya. Mudah-mudahan kenikmatan iman dan Islam ini bisa kita rasakan, bisa kita syukuri, bisa kita istiqomah hingga ajal menyebut kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh pengurus ila yaumil qiyamah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di dalam kitab Minhajul Hayah, terlebih adalah di bab aduwani an-nafsu was-syaiton, yaitu dua musuh. Yang pertama adalah bab hawa nafsu, dan yang kedua adalah asyaiton, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab hawa nafsu, insyaallah di bab kemarin sudah saya jelaskan, ya. Bagi bapak ibu yang mungkin tidak hadir, nanti bisa mengepek atau menyontek teman-temannya yang tidak yang hadir atau yang mencatat, ya. Jadi biar tidak ketinggalan, karena materi kita adalah materi yang bersifat tarbiyah, yaitu bersifat pendidikan, di mana antara satu dengan lainnya itu saling keterikatan, jadi ada hubungannya, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan lebih fokus untuk membahas tentang asyaiton, ya. Syaiton itu adalah makhluk Allah, ya. Makhluk Allah yang mana di dalam bahasa Arab satana, ya, satana, ya. Yang artinya apa? Yaitu setiap yang durhaka, ya. Setiap yang durhaka dari jin, manusia maupun makhluk yang lainnya. Jadi setiap yang durhaka atau tidak sesuai dalam ketentuan dia, maka dia adalah setan. Jadi setan atau dalam bahasa Arab itu satana, atau yang bersifat, yaitu yang artinya adalah setiap yang durhaka
baik itu dari jenis jin maupun manusia maupun makhluk yang lainnya. Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan, yaitu setiap makhluk yang jauh dari kebenaran atau setiap yang membangkang atau tidak mau diatur. Nah, itu. Ya, jadi setan ini Bu, itu sesuatu yang melekat, bisa pada diri jin maupun bisa pada diri manusia atau mungkin makhluk yang lainnya. Yang mana ketika dia itu tidak mau diatur, membangkang atau durhaka, itulah syaitan atau satan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tadi saya menyinggung tentang jin dan manusia, ya, karena kalau kita ini berhubungan bermuamalah biasanya dengan manusia, maka kita harus juga mengimani sesuatu yang gaib. Apa itu? Yaitu jin, bangsa jin. Nah, makanya sini akan saya jelaskan apa persamaan antara manusia dan juga jin. Ya. Jin itu dari kata jannah, tidak terlihat. Ya, jadi kalau saya mau ketemu sama jin, ya tidak kelihatan, tidak ketemu gitu. Kecuali kalau jin dan jun yang di televisi ya Bu, ya, itu kelihatan. Jadi, nah jin itu dia bisa melihat manusia, sedangkan kita manusia itu tidak bisa melihat karena ada tabir penutup, karena sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu tidak bisa melihatnya. Itulah salah satu karunia Allah yang diberikan pada manusia. Ya, Allah sebutkan Bu di dalam surah, silakan buka Al-A'raf. Ya, surat ke-7, ya, yang bawa Quran terjemah silakan dibuka, yang bawa HP yang ada terjemahnya juga bisa dibuka. Ya, saya ulangi, surah Al-A'raf ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la taftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna sayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Ya bani Adama, wahai anak cucu Adam, la taftinannakum syaiton, ya, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Kama, sebagaimana akhraja abawaikum, yaitu sebagaimana ibu bapakmu minal jannah, abawaikum minal jannati, yang telah mengeluarkan bapak ibumu dari surga. Yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, ya, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum, ya, sesungguhnya dia dan pengikutnya bisa melihat kalian. Jadi jin atau setan atau bangsa yang tadi saya sampaikan tadi, itu dia bisa melihat sesungguhnya dia dan pengikutnya, karena sama Bu, mereka juga punya pengikut. Kalau manusia itu kan juga punya pemimpin Bu. Nah, jin itu dia juga punya pemimpin, ya toh? Bisa sebut kayak kepala suku atau kepala geng dan sebagainya. Jadi mereka juga sama punya ketua atau qaid.
atau pimpinan. Sesungguhnya dia dan pengikutnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Inna ja'alna sayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi setan itu dia merupakan pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Karena hakikat dari setan tadi apa Bu? Membangkang, tidak mau diatur, durhaka dan lain sebagainya. Nah, itulah jin Bu. Ya. Lalu apa persamaan jin dan manusia? Ya. Ada persamaan antara jin dan manusia, yaitu jin dan manusia dia diberikan oleh Allah berupa akal dan kemampuan untuk memilih. Ya, jadi persamaan antara manusia dengan jin yaitu mereka sama-sama diberikan akal dan kemampuan untuk memilih mana yang benar, mana yang batil. Ya. Mana yang di situ menuju ridha Allah dan mana yang di situ jalan yang dimurkai oleh Allah. Persamaannya itu. Jadi sama-sama punya potensi untuk punya akal, untuk berpikir dan punya kemampuan untuk mengikuti atau memilih al-haq atau al-batil. Ya. Lalu apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dzariyat. Nah, silakan buka ibu-ibu yang buat Quran terjemahnya. Surat Ad-Dzariyat itu surat ke-51. Ya. Ayatnya yang ke-56. Sudah ketemu Bu? Ya. Suratnya 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Bu, jin itu juga ada Bu, jin yang beriman sama Allah, jin muslim itu juga ada. Ada juga yang jin kafir. Sama juga Bu, di bangsa jin itu juga ada Bu. Ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, ada yang Konghucu, ada Buddha, ada yang kepercayaan dan sebagainya, sama kayak manusia. Ya jin juga sama Bu, dia juga beranak pinak. Ada yang dia itu sudah tua sekali, ada yang masih usianya kecil, ada yang sudah ribuan tahun dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, jin diciptakan oleh Allah itu dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ya. Allah sebutkan Bu di dalam surah Al-A'raf Bu, itu ada Al-A'raf. Di dalam, kita buka dulu dalam surat Shad Bu. Shad surat ke-38 ayat yang ke 76 Bu, benar. Ya. Ya, 76. Surat Shad itu ke-38 ayatnya yang ke-76. Ya. Nah, di situ dari 75-nya ya Bu ya. Dari 75 itu qala ana khairu minhu khalaqatani minan nari wa khalaqatahu min tin. Ini yang di 76-nya Bu. Lalu 77-nya di situ
Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Maka apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Nah, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api. Nah, ini 76-nya Bu. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi kalau di sini tuh khalaqatahu minan nari khalaqatahu min tin, khalaqatani minan nari khalaqatahu min tin. Nah, di sini itu juga bentuk keimanan Bu. Keimanan apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mungkin pernah dijelaskan ya sama Ustadz Danang. Tauhid rububiyah yaitu menciptakan, menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang mematikan itu Allah. Jadi kalau setan itu juga mengimani Bu, ya, mengimani tentang tauhid rububiyah. Nah, jadi setan atau jin itu dia diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Nah, juga bisa dibuka Bu itu dalam surah tadi Al-A'raf Bu. Itu ada nih ayat surat ke-7 ayatnya yang ke-12. Nah itu Bu, ayat ke-12. Qala mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqatani minan nari wa khalaqatahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, Mas kok tadi nyebut setan, jin, iblis itu kalau yang masih bingung gini Bu gambarannya. Nah, setan itu dia sifatnya sesuatu yang membangkang gitu. Ini bisa dilekatkan pada jin maupun manusia. Ya. Nah, manusia juga ada Bu, yang dia itu dohirnya mungkin manusia, tapi dia sifatnya membangkang. Makanya terkadang ada orang Jawa bilang atau orang oh setan ya, anak setan. Nah itu memang bisa melekat pada diri. Nah kalau jin yang dia itu tidak mau diatur oleh Allah, dia membangkang, ini setan. Setan juga dia. Tapi yang pentolannya yang paling bengis itu namanya iblis Bu, itu. Oh iblis ya. Jadi iblis itu wis ibaratnya apa? Sing parah, sing paling ketuane gitu ya. Ketuane gitu. Jadi tokohnya atau ketuanya itu iblis ya gitu. Jadi diajak nanggone syariat, diajak nanggone diatur oleh Allah ndak mau. Nah, ana sing biasa ngikut-ngikut tok iki setan. Tapi pemune sing dia itu ketuanya itu namanya iblis gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bab sejarah permusuhan antara manusia dengan iblis itu sendiri, gitu. Jadi permusuhan antara manusia dengan iblis itu sudah sejak dulu kala, gitu. Jauh sebelum manusia ada di bumi, gitu. Yaitu dulu awal adalah di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika tadi saya sebutkan di dalam surah Al-A'raf, di situ Allah menjelaskan tentang asal muasal ketika Allah menciptakan manusia. Di situ Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Di sini itu sebagai bentuk penghormatan Bu. Bukannya disuruh untuk menyembah, menjadikan manusia itu sebagai Tuhannya, tidak. Tapi sebagai bentuk pertama penghormatan, yang kedua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Diuji, kamu taat atau tidak? Sama dengan kita Bu, kita juga ada ujian. Gitu. Diuji oleh Allah dengan adanya perintah dan larangan. Apakah kita mengikuti atau tidak? Gitu.
Nah, ketika waktu itu diujilah malaikat. Nah, kalau malaikat beda, Bu. Malaikat itu tidak ada hawa nafsu, gitu. Tidak ada sesuatu yang membangkang. Intinya taat terus, dikon tasbih terus, gitu. Jadi tidak pernah bermaksiat. Nah, lalu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf itu ya, Bu ya. Di situ ayat yang 11-nya ya. Ayat 11-nya, Bu, surah Al-A'raf sama walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Saya kalau deh. Ini Masya Allah diganti ya Bu ya. Ya. Kalau kemarin yang biasa pakai produk-produk Prancis harus diganti ya. Yang pakai Aqua atau Fit harus diganti karena telah menistakan Rasul kita yang tercinta. Ya. Li Adama fasajadu illa iblis. Nah, jadi malaikat itu dia bersujud kepada Adam. Gitu. Illa iblis, nah, kecuali iblis tidak mau sujud, Bu. Lam yakum minas sajidin. Ya. Iya, iblis tidak termasuk mereka yang sujud. Jadi ketika disuruh sujud kepada Adam, malaikat sujud, Bu. Nah, kecuali iblis tidak mau sujud. Nah, lalu ditanya sama Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala ana khairum minhu khalaqatani minan nari wa khalaqatahu min tin. Ya. Lalu iblis menjawab, Bu, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Merasa, Bu, merasa sombong. Sombong itu ada dua hakikatnya, gitu. Menolak kebenaran, ya, jadi dia menolak kebenaran dan merendahkan yang lainnya, tidak mau taat dan merendahkan yang lainnya. Itulah sifat sombong. Ya, itulah sombong. Ya. Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Lah ini, Bu, jadi karena tidak mau sujud diusir, Bu, dari surganya Allah. Wis kowe pamane rak gelem sujud, rak gelem taat perintahku, wis kowe metu. Nah, akhirnya apa? Diusir, Bu, dari jannahnya Allah dan termasuk orang yang terhina. Lalu iblis menjawab, Bu, qala angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Lalu iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Lah ini, Bu, jadi ketika mau dimasukkan di nerakanya Allah, maka iblis ini jawab, ya Allah, berilah saya ini masa tangguh, masa tenggang. Masa tenggang sampai kapan? Sampai manusia itu dibangkitkan. Jadi ini akan senantiasa terus, Bu. Lalu jawab Allah, qala innaka minal mungdharin. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya, jadi diberikan, Bu, sama Allah waktu masa tenggang tadi. Sampai kapan? Sampai manusia dibangkitkan. Ya. Qala fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti ya, aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, ini permusuhan, Bu. Jadi bentuknya itu bentuk sumpah gitu. Ibaratnya kalau jenengan ada musuhan itu ya. Misalkan jenengan
bermusuhan antara si A dan si B gitu. Nah, terus wah goro-goro si A nah, aku jane iki rumahku ki apike tenanan gitu. Nah, malah aku dibuang nang ngene tempat sampah misalkan gitu. Aku ki dhisik jane mobile akeh tenan. Saiki ra duwe mobil, ra duwe omah gitu. Jangankan motor. Gitu. Melaku saiki dan sebagainya. Jadi kebencian wis sok mbiyen kowe pone anu tak enteki kowe. Ya itu. Jadi sumpahnya itu seolah-olah kalau ini tuh betul-betul sungguh-sungguh, Bu. Jadi kita itu punya musuh yang nyata, musuh yang sangat benci dengan kita, tapi kadang kita itu tidak sadar. Gitu. Sehingga lupa untuk dikelola, sehingga terus mengikuti hawa nafsu atau kemauan setan. Saya lanjutkan. Ayat 17-nya gitu ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Kemudian pasti aku akan menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini Bu, bentuk keseriusan, bentuk sumpahnya setan untuk menggoda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Lalu Allah berfirman, Qala khruj minha mad'umam mahqura lamang tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ya. Kemudian pasti ini Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jikalau nanti ketika kita mengikuti apa yang jadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah, kita hindari larangan-larangan Allah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada tempatnya kita dulu, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita itu terus mengikuti apa yang menjadi bisikan setan tadi, Bu, ya, apa yang menjadi anjuran setan, ya nanti kita akan ikut di nerakanya setan, ya. Kita akan bersama-sama dengan setan yang dimasukkan di nerakanya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, lalu singkat cerita hiduplah Adam di surganya Allah. Di surganya Allah dengan beberapa kenikmatan, dengan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Allah sebutkan, Bu, di dalam surah 19-nya. Ini kita simak lagi. Wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhi sajarata fatakuna minadz zalimin. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makalah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini Bu, jadi ketika seluruh kenikmatan di jannahnya Allah itu diberikan oleh Allah, Allah hanya memberikan larangan untuk tidak mendekati memakan buah yang di situ adalah buah khuldi. Ya. Ini Bu, lalu ini wis. Nah, jadi ini banyak riwayat, Bu, itu dulu bagaimana kisahnya. Lah terus membisik-bisik kini gimana itu setane kayak gitu, Bu, ya. Bahwa Allah bisa, Bu, cuma dalam sebuah kitab saya pernah membaca di waktu itu ular itu biasa digunakan wasilah oleh setan untuk menjadi menjelma, masuk untuk sembunyi dari pengawasan. Nah, memang itu sudah qadarullah. Nah, lalu dibisik-bisikkanlah Adam untuk mendekati buah khuldi dan memakannya. Lalu
Ayat 20-nya Bu. Ya. Wa waswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarati illa yakuna malakaini au takuna minal khalidin. Nah ini Bu. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, jadi ini Bu, dibisi-bisi. Allah itu melarang kowe iki gen kamu itu ora kekal di surganya. Itu terus Bu, dibisik-bisik terus ya, sampai akhirnya membangkang melanggar perintahnya Allah. Nah, bahkan membingkai bisikannya itu dengan sesuatu yang di situ tuh sumpah. Nah, ayat yang 21-nya Bu ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini termasuk benar-benar termasuk para penasehatmu. Nah, jadi bersumpah aku ki bolomu, aku ki nasihati kowe ngono. Ki gen apik dienggo kowe ya. Jadi terus Bu ngono ki. Fadallahuma bigur falamma daqas sajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma sajarati wa aqul lahuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi tadi Bu sudah diperingatkan oleh Allah, jangan engkau mendekati, jangan engkau makan buah khuldi ini. Engkau boleh melakukan apa? Tapi karena tadi Bu bisikan terus, akhirnya mengikuti setan. Dan padahal Allah sudah memperingatkan bahwasanya setan itu termasuk musuh yang nyata. Maka inilah bentuk penyesalan dari Nabi Adam alaihissalam, di mana awal dia di surganya Allah, lalu Allah perintahkan untuk turun di bumi. Karena ini memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23-nya Bu silakan dibuka. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini yang doa dipanjatkan oleh Nabi Adam. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami. Jadi mendolimi diri kami. Kenapa? Karena tidak mau taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mengikuti kemauan dari setan yang merupakan musuhnya. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Qala fahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, inilah cerita singkat bagaimana permusuhan antara manusia dengan setan atau jin yang membangkang atau sesuatu yang membangkang itu sampai nanti abadi. Sampai kapan? Sampai nanti akhir zaman, sampai yaumil kiamah ya. Terus Bu ya, turun tobat Bu, tobat ngikutin nanti kembali kepada Allah. Nah lalu punya anak lagi Bu, Ibunda Hawa dan Nabi Adam ketemu.
Walam biswab katanya di Jabal Nur. Komen walam biswab itu cerita ya Bu ya. Tapi belum paham. Karena riwayatnya masih ada yang memperselisihkan. Nah, terus bertemu akhirnya melahirkan anak. Nah, kisah lagi Habil dan Qabil. Ada yang beriman Bu, ada yang ingkar. Itu sudah sunatullah Bu. Terus sampai beranak pinak. Banyak umat yang mursal diturunkanlah agar menyeru, agar beribadah, orang yang beriman agar terus beribadah kepada Allah, diturunkan para nabi dan para rasul untuk menyeru. Nah, setelah itu juga beriman yang dolim dimusnahkan, diadab oleh Allah. Nah, sering berjalannya waktu, mungkin anaknya beriman, cucunya beriman, buyut-buyutnya dan lain sebagainya, ada yang tidak beriman, terus mursal lagi, sampai mursal turun lagi, terus sampai itu, sampai nantinya yaumil kiamah. Ya. Dan setelah Nabi dan Rasul itu sudah tidak ada, sebagai penutupnya itulah adalah Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberikan kesempurnaan ajarannya yang tidak ada lagi juga kitab suci setelah itu, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Nah, sebagai pedoman hidup manusia, kalau ingin kembali kepada Allah SWT, maka ngikutin apa yang menjadi Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul telah tiada. Lalu siapa yang harus jadikan kita panutan? Yaitu firman-firman Allah. Yaitu firman-firman Allah. Firman yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, iblis atau setan itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Allah SWT. Ya. Iblis itu adalah dari jin yang didurhakai oleh Allah SWT, dimurkai oleh Allah SWT. Ya. Allah sebutkan di dalam surah, kita buka dulu Bu, di dalam surah Al-Hijr. Al-Hijr itu surat ke-15 Bu. Silakan dibuka. Surat ke-15 ayatnya ke-34 dan 35. Ya. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna laika la'nata ila yaumiddin. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi dikutuk oleh Allah Bu. Setan itu dikutuk oleh Allah. Nah, dikeluarkan tadi termasuk orang itu dikutuk terus sampai anak itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga sebutkan Bu di dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Nah, ini iblis yang tadi itu dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangatlah buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iblis yang menjadi musuh bagi manusia itu adalah dari golongan jin. Ya. Ya. Kalau setan tadi sifatnya Bu, sifat yang membangkang, sifat yang tidak taat, sifat yang durhaka, itu sifatnya itu bisa melekat pada diri manusia maupun pada bangsa jin itu sendiri. Ya. Tapi jin itu ada dua Bu, ada yang beriman, ada yang kafir juga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ya. Surah Al-A'raf surat ke-7 ayatnya yang ke 179. Ya. Jadi kelak itu di neraka jahanam Bu, itu
kebanyakan dari golongan jin dan manusia yang mereka itu memiliki ciri-ciri. Nah, nantinya itu sebagai ibroh pada kita, pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin terhindar dari nerakanya Allah, dengan ayat ini mudah-mudahan kita bisa terbangun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adul ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Ya, nah? Mereka memiliki hati. Ya ini Bu, yang nantinya itu banyak penghuni neraka itu adalah dari dua golongan jin dan manusia. Yang mana apa? Mereka memiliki ciri-ciri. Cirinya apa? Yang pertama, hati mereka itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Gitu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, ayat-ayat Allah. Ya. Jadi hatinya, pendengarannya, penglihatannya gitu, tidak pernah digunakan untuk memahami gitu, memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu apa? Ya Al-Quran, hadis, itu ayat-ayat kauniyah. Kauniyah apa? Bagaimana Allah menciptakan bintang, bulan, bumi, semuanya itu dalam kekuasaan Allah. Ini sebagai tadabbur kita. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, itu Masya Allah bagi orang beriman itu semakin menambah keimanan. Nah kalau ketika dia itu hatinya, pendengarannya, penglihatannya tidak digunakan untuk memahami ini, ya seringnya apa Bu? Akhirnya tidak tahu. Kalau tidak tahu akhirnya lebih banyak tergelincir Bu. Kalau dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, gitu. Mana yang di situ mendatangkan keridhaan Allah dan mana yang mendatangkan kemurkaan Allah, ya akhirnya lebih banyak nanti tergelincir pada kemurkaan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, ketika Allah mencintai atau menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka orang tersebut dia difaqihkan tentang ilmu dinnya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kehendaki kebaikan, maka dia difaqihkan tentang ilmu dinnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu senantiasa mengajak manusia, ya. Tadi nih dari depan, dari belakang, dari samping kanan atau kiri, gitu. Tapi ada satu golongan yang di situ tuh dia tidak bisa, tidak punya kuasa untuk menggodanya. Dan ini merupakan perkat. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, siapa-siapa yang tidak bisa digoda oleh setan, oleh iblis, gitu. Ya. Siapa itu? Yaitu Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat yang ke-65.
Yang lupa Bu saya ini sebenarnya. Itu ayat yang bentar Bu. Yang astagfirullah. Yang Al-Hijr Bu, Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat ke-15 Bu. Surat ke-15 ayat yang ke-39 Bu. Ya. Itu 39 sama 40-nya gitu gitu. Qala rabbi bima akhwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ya, jadi membingkai Bu, setan itu membingkai sesuatu keburukan menjadi kebaikan gitu. Maupun sebaliknya Bu, membingkai sebuah kebaikan menjadi keburukan. Ya. Makanya kalau sekarang itu kok banyak mungkin yang beredar film-film yaitu sesuatu yang di situ baik, sunnah dibingkai jadi keburukan, itu setan Bu itu. Mungkin dohirnya itu manusia, tapi sejatinya dia itu setan kan itu. Yang 40-nya illa ibadaka min humul mukhlasin, ya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu dia akan sulit digoda. Ikhlas itu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dia hanya tunduk patuh berharap kepada Allah, gitu. Jadi orang-orang yang ikhlas hanya beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa dia itu tidak menyekutukan Allah, nah, maka dia tidak akan digoda oleh setan. Ya. Setan tidak akan mampu untuk menggodanya. Jadi dia jujur dalam imannya, ikhlas dalam pengabdiannya hanya kepada Allah. Jujur imannya Bu, gitu. Loh Mas, aku ki ya ikhlas kok Mas, sampai jeneng kowe ikhlas kok Mas. Tapi pada dodolan deh nganggo penglaris, itu berarti tidak jujur. Berarti apa? Dia hanya dalam hatinya, tapi dalam amalnya dia masih minta berharap bantuan dari jin, gitu. Dalam hal segala aspek Bu ya. Makanya penting bagi orang-orang yang mungkin aktif dalam ngeruqyah orang itu tauhidnya harus dibenarkan dulu, gitu. Bagi orang-orang yang tidak ingin digoda, maka juga sama. Dikaji tentang akidahnya, tauhidnya harus dikuatkan. Sehingga Pak, setan itu akan dia takut dengan dia. Setan itu akan menjauh dengan dia. Bahkan sampai dulu ada seorang sahabat Bu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ketika dia lewat di jalan, itu terompahnya, itu setan itu dengar terompahnya saja itu sudah lali terbirit-birit Bu. Itu saking kok keimanannya luar biasa Bu itu. Gitu. Masya Allah gitu. Nah, kalau jenengan mungkin dengan setan kok takut ya, itu memang ya imannya masih lemah. Saya pun juga masih terus berusaha bismillah. Semisalnya tadi gitu nggih, misalkan jenengan wis bismillah. Kuwi ndelala. Ini misalkan gitu nggih. Jenengan pas jalan ini. Bengi-bengi kebanan gitu. Pulang ke rumah malam-malam gitu. Di ujung jalan dilihat adanya orang putih-putih gitu. Kenampakan, kira-kira Bu itu jenengan itu lari atau jenengan itu berani dengan membacakan minta perlindungan sama Allah atau bagaimana kan itu? Baca doa.
Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan, surah Al-A'raf ayat yang ke-27 gitu. Yang tadi bahwasanya apa? Jin atau setan itu dia bisa melihat kalian, sedangkan kalian itu tidak bisa melihatnya gitu. Itu dijelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir di situ apa? Bahwasanya sebenarnya hakikatnya itu bangsa jin, setan itu takut sekali dengan manusia. Terbirit-birit sebagaimana kalian juga takut kan itu loh. Jadi berarti dulu itu awalnya Bu. Awalnya itu ketika ada manusia Bu, itu langsung lari Bu. Jin itu. Nah, tetapi ketika dilihat manusia itu juga minta perlindungan kepada jin, wah dia bangga Bu akhirnya medeni gitu loh Bu. Jadi awalnya tuh takut sekali gitu. Jadi misalkan non sewu, misalkan ini yang akhirnya jadi gembede Bu itu. GR jinnya itu. Misalkan ada, saya itu dulu pas, tapi karena jahiliyah Bu ya dulu, itu biasa Bu kalau mbah-mbah itu dong nasihatin, le, kowe engko pomone lewat jembatan kono to le, kowe anu ngomong, mbah nderek langkung. Wah ini berarti apa Bu? Akhirnya gembede Bu. Akhirnya apa? Jinnya merasa dia itu sombong. Wah kowe wedi karo aku. Jadi sejatinya Bu, sejatinya itu setan atau jin itu dia takut sekali dengan manusia. Ya, bahkan ada seorang tabiin, ada ulama tabiin Mujahid bin Jabir di dalam kitabnya Ghaib wa Ajib al-Jin, Ghaib wa Ajib al-Jin, beliau berkata, ketahuilah mereka itu sebenarnya takut pada kalian sebagaimana kalian takut pada mereka. Jadi awal itu sing mereka sih Bu yang takut itu. Maka ketika kita menjumpai sesosok, jadi ketika waktu itu dia menulis kitab itu Bu, dia pernah Bu ditemui. Jadi dia pernah ketika mau sholat malam Bu, sholat malam itu ada sesosok remaja yang hadir ketika itu. Dikejar sama dia, langsung terberit-berit. Nah setelah itu tidak pernah ada lagi. Jadi ketika kita menjumpai ada sesosok yang di situ merupakan jin penampakan, itu pada hakikatnya dia pada posisi lemah-lemahnya, sangat lemah sekali. Kenapa? Karena dia menyalahi kodrat atau ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tidak boleh menampakkan. Kok dia itu menampakkan, maka dia dalam posisi sangat lemah sekali. Maka ketika kita hadapi, maka beliau mengatakan hadapilah, maka dia akan pergi. Jadi besok lain kali Bu kalau jenengan misalkan di malam-malam gitu, di rumah sendirian gitu, jangan takut Bu. Bahkan kalau suatu ketika menampakkan bismillah Bu, jenengan langsung hadapi, mungkin pakai pukulan atau mungkin bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu Bu, kayak gitu. Ya, bismillah Bu ya. Nah, itu nakut-nakut ya Bu. Tapi sebenarnya dia lemah. Lemah Bu itu. Dia lemah sebenarnya. Sebenarnya dia lemah dan tidak menakut-nakuti. Sama Bu, jenengan digambarkan. Jadi jin itu dia bisa mempengaruhi manusia sesuai apa yang menjadi ketakutan manusia. Misalkan gitu, setan. Itu kalau setannya mungkin di sini Bu di Indonesia itu kuntilanak, gitu, sundel bolong, gendruwo, kayak gitu. Lah kalau di Cina enggak kayak gitu Bu. Di Cina vampir. Gitu. Kalau di Amerika di barat-barat apa? Dracula, karena di sana digambarkan sesuatu kayak gitu. Udah ada kepalanya dan lain sebagainya. Jadi apa yang menjadi takutnya digambarkan itu takutnya. Ada blorong, kepalanya manusia, buntutnya ular dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lemah Bu. Kalau jenengan bersandarkan pada Allah, la haula wala quwata illa billah, jenengan tancapkan dalam hati bismillah Bu itu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar itu getarkan dalam hati Bu, bahwa dia akan terberit-berit sebagaimana awalnya jenengan mungkin juga takut. Bismillah Bu. Saya sendiri juga belum pernah Bu menjumpai, tapi bismillah Bu. Saya kalau pas malam itu ya bismillah saja. Saya tekankan bahwasanya bismillah. Kemudian kita hanya berlindung, bersandar, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lalu kita akan membahas tentang apa yang menjadi makanan dan minuman dari bangsa jin itu sendiri. Bismillah, sambil saya minum ya Bu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, sebagaimana tadi saya telah sampaikan, bangsa jin itu sebagaimana manusia, mereka juga ada pernikahan, ada punya anak, punya cucu, dia juga makan dan minum, dan dia juga sebagaimana orang manusia. Bahkan ada yang beragamanya itu ada yang Nasrani, ada yang jin kafir, ada yang muslim dan lain sebagainya, sama. Nah, lalu apa yang menjadi makanan jin dan manusia? Di dalam sebuah hadis riwayat, apa yang menjadi makanan ketika di situ dijelaskan tentang bersuci, ya, bersuci, maka ketika tidak menjumpai air, maka disuruh untuk mengambil batu, daun dan sebagainya. Kecuali dua hal yang tidak boleh, apa itu? Yaitu kotoran dan tulang belulang. Nah, jadi inilah makanan dari bangsa jin. Jadi kotoran dan tulang belulang. Makanya ketika kita masuk kamar kecil pun juga ada doanya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan dari jenis laki-laki maupun perempuan. Khamr, minuman keras itu minumannya. Lalu makanan yang di situ tidak disembelih, tidak atas nama Allah, dan makanan atau minuman yang tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu bagiannya setan Bu itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, kalau setan itu tidak mau hadir dalam rumah kita maupun dalam perjamuan makan kita, maka setiap kali makan ucapkanlah bismillah. Kalau lupa, bismillahi fi awali wa akhiri, atau bismillahi awalu wa akhir, gitu. Nah, orang ketika tidak zikir, tidak mengingat Allah, tidak minta perlindungan kepada Allah, maka setan akan berkata, ini bagian saya. Begitu pula rumah, ketika kita masuk kamar, masuk rumah kita tidak zikir sama Allah, assalamualaikum, maka akan ikut Bu setan itu. Ketika nutup tidak bismillah, sama Bu, maka ucapkanlah. Baik ketika kita masuk rumah, di situ ada orangnya atau tidak, maka biasakan mengucapkan salam. Nah, dan tidak perlu juga untuk membalasnya. Misalkan aku salam, tapi ini sebuah kesunahan. Nanti jangan dibalas malah bingung gitu. Kan bismillah gitu. Kayak kita ini masuk kubur. Assalamualaikum dara kaum mukminin wal mukminat. Assalamualaikum dara kaum mukminin wal mukminat. Ini kan salam Bu. Untuk siapa? Orang-orang beriman yang jadi ahli kubur, yang dikubur itu. Jadi jangan mengharap dibalas. Jangan balas malah ngubar lari. Waalaikumsalam le, kayak gitu. Jadi lari, gitu. Sama Bu. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum juga. Kita tahu di situ tidak ada orang, jadi lebih orang nawang kok tidak ada salam sama, karena kita itu mengucapkan salam. Baik itu yang kayak hadir di sini tuh ada yang manusia, ada yang bangsa jin. Jadi tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kalau ada orang tahu berarti dia ada perewangan, aja jim kodam yang sama dia. Ya, Bapak Ibu yang dari mata Allah Taala, itulah makanannya. Makanya ketika kita ini makan, minum, itu zikir sama Allah, kita masuk rumah zikir sama Allah, gitu. Termasuk bagi Bapak Ibu yang rumahnya itu ada patung, itu tempat persembunyian paling disenangi. Nah, punya patung, apalagi patungnya telanjang, patungnya itu mirip dengan manusia atau makhluk yang bernyawa, tidak boleh Bu. Itu dilarang, karena itu akan menjadi tempat persembunyiannya bangsa jin. Nah, atau di situ ada kamar tidur tidak dipakai lah, maka ketika buka atau tutup bismillahirrahmanirrahim, gitu. Dan usahakan beberapa kali dipakai Bu,
Karena kalau ketika tidak dipakai dan di situ ketika kita tidak zikir sama Allah, buka nutup tidak zikir, nah di situ masuklah. Dia akan tidur di situ. Wah, ini tidurku kayak gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu itu memang makanannya Bu, itu haknya. Oh. Iya, makanya kalau jenengan makan bandeng presto itu ndak kabeh wah. Ndak Bu, tapi insya Allah yang ngatur rezeki Bu. Wah, engko mau jenengan iki biasanya iki bandeng iki jatah rene iki kayak aku malah. Nah, karena itu buat makanan juga Bu. Gitu. Nah, jadi kalau di presto semuanya tidak apa-apa. Insya Allah rezekinya banyak. Allah yang ngatur rezeki ya Bu. Nah, ya jenengan loh, iki ayam di presto tulangnya ra ono. Berarti engko ra ono makanane jin. Engko jinnya diganggu ndak Bu? Allah yang mencukupkan rezeki semuanya. Kan itu. Insya Allah banyak. Oke, Bapak Ibu yang dari Madrasah Ta'ala, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala godaan, baik dari godaan setan, dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Bila mana ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, bila mana ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Usikum ma nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya.